Masjid ini bertahun ya 1603 ya, didirikan oleh ulama-ulama dari Yaman atau juga ulama dari Sumatera seperti Dato' Ri Padang, Dato' Ri Tiro dan juga Dato' Ri Fatima, dan masih eksis hingga hari ini. Dan ukiran-ukiran di pintunya ini adalah ukiran yang ditulis atau dipahat oleh sudah berusia ratusan tahun. Kepedulian sosial. Sebagaimana yang disampaikan tadi Ketua Pelaksana di lapangan bahwa tema pada peringatan Maulid tahun 2020. Kita bangun kepedulian sosial kepada kaum duafa atau masyarakat sesama kita. Lalu sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, dan insya Allah memberikan hidayah taufiknya, dan insya Allah akan menggaransi kita di akhirat kelak nanti. Jadi maulid di Masjid Tua itu panitia menyiapkan bingkisan dan kupon, dan bingkisan ini akan dibagikan kepada setiap orang yang datang. Ya, ada bingkisan-bingkisan yang disiapkan di pelataran masjid, juga banyak masyarakat yang menunggu. Ini adalah nuansa dan suasana maulid di Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Goa, Sulawesi Selatan. Penyerahan secara simbolis sembako dari Imam Masjid Tua Katangka dan Kepala Kelurahan Katangka kepada warga yang akan diberikan. Tidak ada jabatan, pasang nih, lebar nih. Ya, majelis taklim, kemudian ketua remaja masjid Al-Hilal Katangka, kemudian ketua panitia, juga mantan ketua pengurus masjid, remaja masjid ya, Bung Muhris. Oke. Suasana pembagian paket sembako kepada jamaah dan warga sekitar oleh remaja Masjid Putri di Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Tapi saya tekankan suaraku, susah ini banyak pun jadi timbar aja. Tidak bakalan dibagi kalau tidak teratur. Jadi kalau lama insya Allah rasa ngasih lagi. Ya, ini proses penertiban antrian di mana masyarakat dipanggil satu persatu masuk ke dalam beranda masjid dan menukar kupon mereka dengan sembako yang telah disiapkan oleh panitia dan merupakan bantuan dari para dermawan yang ada di sekitar masjid maupun para jamaah yang ada di Katangka Goa ini.
panitia harus bertindak tegas untuk menertibkan setiap penerima bantuan sembako karena lumayan banyak ya warga yang antri di pelataran masjid dan harus dipanggil satu-satu masuk ke dalam masjid. Jadi ini merupakan rangkaian dari Maulid Nabi tahun 2020 ini, pembagian sembako di Masjid Al Hilal Ketangka, dan sembakonya ini masih cukup banyak, telah disiapkan sebelumnya dan merupakan sumbangan dari para dermawan yang memberikan sumbangannya ke Masjid Al Hilal Ketangka, masjid tertua yang masih digunakan di Sulawesi Selatan. Di bulan Rabiul Awal ini Ibu adalah bulan yang dikenal adalah bulan kelahirannya Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dilahirkan Ibu oleh seorang ibu namanya Siti apa ibu namanya? Siti Aminah, bukan Siti yang lain, bukan Siti Rahmini, bukan Siti Ono, tapi namanya ibu Nabi adalah Siti Aminah. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Jadi anjona kita ibu nasuki dalam keadaan yatim. Makanya Nabi itu sangat menyukai, sangat menganjurkan kita untuk senantiasa menyantuni kaum duafa, menyantuni anak-anak yatim. Sesuai dengan tema ibu yang terpampang di atas ibu, coba kita lihat dengan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangun kepedulian sosial sesama masyarakat. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya ibu lebih dahulu meninggal dunia. Sekarang muncul pertanyaan, Pak, berapa bulan kan Nabi berada dalam kandungan ibunya lalu bapaknya meninggal dunia? Berapa bulan ibu? Ibu? Oh, kodon datuli masalah bilang. Berapa bulan bu? Berapa bulan ya? 6 bulan Nabi berada dalam kandungan ibunya Pak, lalu bapaknya meninggal dunia. Sekarang peristiwa apa yang terjadi sejak akan lahirnya itu Nabi? Ternyata kelahiran Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin. Dikenal kelahirannya itu dengan tahun. Kenapa tahun gajah? Kenapa bukan tahun onta? Ada sejarahnya. Sejarahnya itu ternyata di zaman itu jelang-jelang akan kelahirannya itu Nabi Pak. Ternyata ada seorang raja itu namanya Abraha. Dia seorang gubernur. Mungkin kita kenal ini dengan nama Abraha. Kita pernah lihat foto-fotonya Abraha Pak Ibu? Pernah lihat? Tidak pernah, sama saya juga tidak pernah. Hanya saya baca dalam sebuah kitab bahwa Abraha itu seorang gubernur, seorang raja yang begitu sangat berkuasa. Ternyata di saat itu Pak Ibu dia membangun istana yang sungguh sangat luar biasa. Jadi Abraha Pak membangun istana Sanak Lumpona dengan tujuan itu Pak Lurah, istana itu dibangun supaya masyarakat yang ada di kota Yapsi yang ada di sana datang ke sana untuk melakukan ibadah di istananya Abraha. Ternyata jo Abraha Pak, istana yang dia bangun kurang sekali orang datang ke sana untuk melakukan ibadah. Maka muncullah kecemburuan pada diri Abraha karena lebih banyak yang datang ke kota Makkah untuk melakukan ibadah. Apa nakana Abraha? Punna sakam makam mana anne panggaukanan di masyarakat kan? Balikan ngampungna kupalapku anyuka bayar. Saya hancurkan kota Mekah daripada tidak ada yang datang ke istanaku untuk melakukan ibadah. Maka di saat itu Pak Ibu, Abraham mengumpulkan para pasukannya, dia kumpulkan anak buahnya, dia kumpulkan para prajuritnya, napa kumpul ke tentaranya dan kendaraannya. Dia sampaikan hal itu bahwa suatu hari nanti kita akan datang ke kota Mekah untuk menghancurkan kota Mekah ampalap mungkin juga baik. Maka apa yang terjadi Pak Ibu? Jelang-jelang akan diserangnya kota Mekah. Sekarang muncul pertanyaan, apakah Abraha berhasil menyerang kota Mekah atau tidak? Kenapa tidak Ibu? Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fil. Hafal semua Ibu surah Al-Fil? Hafal. Coba kita sama-sama baca ini surah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka
alam yaj'al wa arsala alaihim tarmihim bi hijaratin Surah Al-Fil ini Pak Ibu menjelaskan kepada kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian bagaimana tindakannya Allah terhadap tentara-tentara bergajah? Antekamannya tindakan Allah Ta'ala ibu. Bagaimana tindakannya Allah terhadap tentara-tentara bergajah? Ternyata apa yang ingin dilakukan oleh Abraha ternyata sia-sia. Kenapa sia-sia ibu? Tidak berhasil wa arsala alaihim toiran ababil. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung yang berbondong-bondong. Anju as-salakna, jangan-jangan as-salakna batu di bebek na narakaya. Burung itu namanya burung apa ibu? Burung ababil, bukan cuy-cuy, bukan begis, bukan kondo, bukan merpati. Tapi burung itu namanya burung ababil. Mungkin Pak Ibu biasa lihat burung ibu? Biasa lihat burung? Sering. Iya, sering lihat burung. Burung biasa terbang ibu deh, sering lihat burung. Burung ini burung lain daripada yang lain Pak, namanya burung ababil. Burung ababil ini Pak Ibu asalnya dari neraka. Lalu kakinya itu burung memegang batu-batu yang asalnya juga dari neraka. Lalu diapakan itu batu-batu ibu? Untuk diapakan itu batu? Ternyata wa arsala alaihim toiran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Lalu batu-batu itu dijatuhkan. Nipa ninjo batu-batua dijatuhkan, nipa tujui anjo tentaranya Abraha bersama dengan pasukannya. Maka apa yang terjadi Pak Ibu? Faja'alahum ka'asfim ma'akul. Ternyata tentaranya Abraha, pasukannya Abraha, anak buahnya bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Sok ibu. Jadi coba kita bayangkan ibu, hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini ibu, bahwa ketika ada iri hati, rasa cemburu, kodikeroki, maka yakin dan percaya ibu apa yang dialami oleh Abraha bersama dengan pasukannya pasti akan terjadi juga dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya ibu, dengan hikmah maulid ini, pertama bu yang perlu kita petik, hilangkan rasa iri. Karena rasa iri hati itu ibu dapat menghancurkan kehidupan, dapat menghancurkan segala amalan ibadah yang kita lakukan. Rajin tamu cambayang, rajin tamu puasa, rajin tamu makin menunaikan, mengeluarkan zakat fitrah, rajin makin mengeluarkan bantuan-bantuan kita kepada orang lain, kita bantu orang lain, kita bantu saudara-saudara kita. Tapi rasa iri hati sering muncul dalam kehidupan kita. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada fa innal hasada kama takulun narul hatab. Punania gari nyawa ni balaki siri ati kicemburu ki tetangga mendapatkan kenikmatan katedang ngala ulutta. Odede luar biasa teman-teman sebagang kamu benar. Tetangganya mendapatkan kebahagiaan ide, ya Pak Ripati si bolotina asal lambunna naiki. Tetangganya mendapatkan rezeki beli mobil kijang, ia tak kijang-kijang di Bakamma. Maka talaremo ki, sehingga rasa iri hati dan cemburu ibu usahakan hilangkan dalam kehidupan kita. Insya Allah apapun yang kita lakukan sampai hari ini mendapatkan ridha dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti sambutan yang disampaikan oleh ketua pengurus masjid kita, bahwa maulid yang kita laksanakan pada hari ini berbeda dengan maulid-maulid yang kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah Ibu, ada bantuan sedikit yang ingin kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ingat nih Ibu, semua yang kita dapatkan hari ini adalah Ibu, semua yang kita dapatkan hari ini adalah titipan. Pangkat dan jabatan adalah titipan. Barang-barang yang kita miliki adalah titipan. Kesehatan adalah titipan. Anak yang Allah berikan kepada kita adalah titipan. Suami kita adalah jujur Ibu. Bagaimana itu Pak Haji? Suami adalah titipan.
Besok lusa jalan kita dengan suami kita. Tiba-tiba ada bertanya dengan siapa, jalan dengan titipan. Pada inti dan pada hakikatnya, memang semua yang kita miliki ini adalah ketika Allah menitipkan segalanya kepada kita, lantas kita tidak melakukannya, siapa yang marah dengan kita? Tentunya Allah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Lurah Kelurahan Katangka beserta jajaran pemerintah yang sempat hadir pada kesempatan pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran para pengurus yang sempat hadir pada kesempatan pada hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu majelis taklim beserta jajaran pengurus yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Panitia beserta Ikatan Remaja Masjid yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat yang insya Allah sama-sama dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan pada pagi hari ini, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan hanyalah rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana alhamdulillah sampai hari ini Ibu, sakinah anillah Bapak, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga rasa syukurlah yang insya Allah yang mendatangkan keberkahan dalam setiap acara kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian yang kedua, salam serta salawat tak lupa pula kita curahkan, kirimkan kepada baginda tercinta kita, baginda kekasih Allah, baginda toladan dan panutan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Dia Nabi dari salah satu Nabi dan Rasul dari 25 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Ia mi'annekat Nabi ibu salah satu Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan insya Allah dengan kegiatan ini, mudah-mudahan Ibu anggap pada syafaat Nabi ta, amin ya Rabbal. Coba Pak Ibu kita sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan dalam kalender agama Islam kita, sekarang ini Pak Ibu kita berada di bulan berapa? Di bulan Rabiul. Coba Ibu Pak kita berhitung mengawali dari bulan Muharram. Setelah bulan Ini adalah majelis taklim Ukhuwah Islamiyah Masjid Al-Hilal Katangka yang akan melantunkan sholawat pada peringatan Maulid tahun 2020 yang dilaksanakan di Masjid Tua Al-Hilal, Masjid Tua Katangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya anta ikbirul wagali, anta